Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rira Adela dari Program Studi Administrasi Publik. Saat ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dari mata kuliah Inovasi dan Teknologi Administrasi. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu mengenai makna inovasi dan ruang lingkupnya. Pertama itu di sini ada pengertiannya. Menurut Evert M. Roger 1983 bahwa inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Inovasi kini menjadi basis kompetisi mutakhir agar organisasi dapat bertahan hidup dan sekaligus terus berkembang. Kalau ini itu pengertiannya menurut Muluk tahun 2008. Selanjutnya di sini itu ada 4 sumber peluang inovasi yang berasal dari internal organisasi menurut Drucker tahun 1984. Yang pertama di sini itu ada the unexpected, dan yang kedua itu ada the incongruity. Lalu yang ketiga itu ada innovation based on process need, dan yang keempat itu change in industry structure or market structure. Selanjutnya itu ada 3 sumber eksternal dari organisasi menurut Drucker tahun 1984. Yang pertama di sini itu ada demographic atau population change. Yang kedua itu ada change in perception, mood and meaning. Lalu yang ketiga itu ada knowledge. Yang selanjutnya itu ada inovasi radikal. Inovasi radikal itu dapat dipahami sebagai perubahan yang benar-benar baru dan sepenuhnya berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya, sehingga untuk menggunakannya itu dibutuhkan pengetahuan dan teknologi yang amat berbeda dari yang sudah ada. Atau bisa aja diartikan bahwa inovasi radikal ini suatu inovasi yang benar-benar diubah dari benda yang sudah ada itu benar-benar secara keseluruhan itu diubah. Sedangkan kalau inovasi instrumental itu inovasi berdasarkan pada pengetahuan yang sudah ada dan membawa perbaikan yang penting bagi produk, jasa, atau proses yang meskipun mengandung kadar kebaruan tertentu tapi tidak memutus sama sekali tentang barang yang sebelumnya yang sudah ada. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan ini mengenai inovasi pelayanan publik. Inovasi merupakan salah satu cara atau bahkan terobosan untuk mengatasi kemacetan atau breakthrough dan kebuntuan atau bottleneck organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sebuah sistem yang cenderung statis dan rigid harus mampu dicairkan melalui budaya inovasi tersebut. Ini menurut Ulum tahun 2012. Selanjutnya, ada 4 alasan sektor publik harus berinovasi menurut Milgen dan Albury tahun 2003. Yang pertama, untuk merespons secara lebih efektif perubahan dalam kebutuhan dan ekspektasi publik yang terus meningkat. Lalu yang kedua, itu untuk memasukkan unsur biaya dan untuk meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga itu untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik, dan yang terakhir atau yang keempat itu untuk mengkapitalisasikan penggunaan ICT secara penuh. Hal ini karena telah terbukti dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan. Selanjutnya ada Laforsen tahun 2005 yang menjelaskan bahwa inovasi itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama itu ada instrumental innovation and radical innovation, yang dimana inovasi ini itu berhubungan dengan tingkat keaslian atau novelty dari inovasi itu sendiri. Khususnya di sektor industri, kebanyakan inovasi bersifat incremental. Lalu yang kedua itu ada top-down innovation and bottom-up innovation, yang dimana top-down berarti manajemen atau organisasi atau hierarki yang lebih tinggi. Sedangkan kalau bottom-up itu merujuk pada pekerja atau pegawai pemerintah dan pengambil keputusan pada tingkat unit atau mid-level policy makers. Lalu yang ketiga itu ada needs-based innovation and efficiency its innovation, yang dimana proses inovasi yang diinisiasi telah menyelesaikan permasalahan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi pelayanan produk dan prosedur. Materi yang ketiga di sini akan saya jelaskan itu mengenai inovasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. Sesuai historinya, dalam perspektif administrasi
diketahui bahwa terdapat beberapa paradigma, yaitu ada Old Public Administration, New Public Administration, New Public Management, dan yang terakhir itu ada New Public Services. Berdasarkan berbagai paradigma administrasi tersebut, maka paradigma New Public Services adalah yang paling tepat menerapkan prinsip inovasi, yang dimana karena NPS ini itu paradigma yang paling baru. Selanjutnya itu ada paradigma administrasi publik dan inovasi. Terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan mengubah peran pemerintah dari penyedia dan pelaksana program menjadi fasilitator dan regulator. Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan membuat kebijakan yang pro kepada rakyat. Dan salah satu indikatornya adalah lahirnya kebijakan publik yang inovatif dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Selanjutnya itu, paradigma administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip New Public Services merupakan representasi inovasi kebijakan. Dalam hal ini, terdapat beberapa poin yang dapat menjelaskan tentang paradigma administrasi berdasarkan prinsip NPS tersebut. Yang pertama, itu menekankan pada konsep hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan sesama warga negara dan bukan hanya sebagai pelanggan. Lalu yang kedua, itu ada kepentingan publik menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama. Dan yang ketiga, itu nilai pada pelayanan publik dan komitmen warga negara untuk membuat kontribusi. Lalu yang keempat, itu berpikir strategis, bertindak demokratis. Yang kelima itu ada akuntabilitas, tidaklah sederhana. Yang keenam, mengarahkan dengan membantu warga negara untuk mengartikulasi dan memenuhi kepentingan bersama. Lalu yang terakhir itu menghargai orang dan tidak hanya fokus pada produktivitas. Selanjutnya, menurut John Hartley tahun 2005 mendeskripsikan perbedaan inovasi, improvement, role of police, marker, and role of public manager, dan role of the population dalam konsep pendekatan administrasi publik pemerintahan. Dalam hal ini, inovasi adalah isu yang sangat penting bagi organisasi dalam sektor publik maupun sektor swasta. United Nations Department of Economic and Social Affairs tahun 2006 yang dikutip oleh Ahmad Sururi tahun 2017 memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik. Adanya inovasi dan eksperimen di pemerintah pusat dan daerah, khususnya di bidang pelayanan, dan pada saat ini berlangsung di berbagai penjuru dunia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasikan administrasi publik. Selanjutnya ada prasyarat inovasi kebijakan publik. Yang pertama, menurut Ahmad Sururi tahun 2016 bahwa prasyarat mutlak inovasi kebijakan publik adalah terwujudnya gagasan dan ide dari pejabat publik sebagai entry point diimplementasikannya berbagai program-program dan kebijakan. Lalu yang kedua, gagasan dan ide dapat terrealisasikan apabila organisasi sektor publik sebagai lokus pembuatan kebijakan mampu melakukan adopsi dan adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi di luar organisasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, mekanisme sistem organisasi sektor publik yang melibatkan lingkungan organisasi sebagai input dan proses organisasi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap perumusan kebijakan publik. Dan selanjutnya itu ada jenis-jenis inovasi kebijakan publik. Menurut Direktori Inovasi Administrasi Negara tahun 2014, terdapat beberapa jenis inovasi kebijakan publik, yaitu jenis inovasi proses yang terdiri dari standar operasional prosedur, tata laksana, sistem dan prosedur, lalu kemudian jenis inovasi metode yang terdiri dari strategi, cara dan teknik baru, dan jenis inovasi produksi yang terdiri dari fisik atau barang maupun non-fisik atau imaterial atau jasa secara empiris. Inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada kualitas proses pekerja bagi eksternal maupun internal agar lebih sederhana dan efisien.